Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan membuat kesepakatan tentang kegiatan kelas. Dari kelas ini kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Coba siapa yang masih ingat tentang nilai kebajikan? Ilham. Ya, baik. Siapa lagi? Suki. Mandiri. Siapa lagi? Siapa? Jawab. Jawab apa lagi? Peduli. Baik. Apa lagi? Kreatif. Bekerja sama. Betul. Menghargai sama. Oke. Dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang harus kita taati dan kita patuhi. Karena banyak nilai kebajikan, agar kita belajar di kelas menjadi lebih nyaman, efektif, lebih bahagia. Alangkah baiknya pada kesempatan ini kita akan membuat kegiatan kelas di kelas kita dulu. Nah, di kelas kita itu kelas 6. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan, anak semuanya sudah dapat dibagikan kertas ya? Ya, sudah dibagi kertas. Nanti tulis masing-masing nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita yakini di kelas kita. Paham belum? Tulis, boleh 1, boleh 2. Ya. Kamu menulis apa keinginan kelas yang kamu yakini. Nanti kita gabungkan semua, ketika sama nanti kita ambil satu yang sama dan langsung kita buat sebagai dari kelas kita. Oke, silakan tulis. Bagaimana? Hah? Sudah selesai semua tulisnya? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan mulai menempel dari kamera. Ya, silakan. Tempel di tutup sebelah kiri. Ya, lanjut, Suci, Aisyah. Lanjut, Anda, Reval. Anda. Ada tekan dia, jadi ini kita buat simpulannya. Baiklah, karena semua sudah menempel keyakinan masing-masing menurut semuanya. Sekarang kita simpulkan keyakinan apa yang akan disepakati bersama-sama, karena di sini banyak. Nah, di sini ada tulisnya menghargai sesama. Di sini mengerjakan tiket, menghargai orang lain, sama berarti dengan sesama. Terus tidak membuang sampah di kelas. Terus mengerjakan tiket masuk tepat waktu. Lanjut tidak membuang sampah di kelas. Datang tepat waktu. Mengerjakan tiket, tidak membuang sampah. Datang tepat waktu. Disiplin, rajin. Terus menghargai orang lain. Ini tidak membuang sampah. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Yang pertama dulu di sini. Mengerjakan tiket masuk tepat waktu. Di sini apa? Disiplin. Berarti masuk tepat waktu juga disiplin ya. Sama. Terus mengerjakan tugas, tidak membuang sampah sembarangan. Tanggung jawab, peduli ya. Jawab, peduli. Apa lagi? Tidak buang sampah di kelas, sama.
datang tepat waktu, disiplin ya, disiplin dan tanggung jawab juga. Terus mengerjakan piket, tanggung jawab, disiplin. Apalagi serius dalam belajar. Apa sih dalam belajar? Tanggung jawab. Ya, dan menghargai sama juga. Terus mandiri. Berarti seni dalam belajar itu termasuk mandiri. Mandiri. Tidak buang sampah sembarangan. Sama. Disiplin juga sudah masuk. Rajin. Terus tidak bolos. Ini tidak membuang sampah di kelas, sama. Datang tepat waktu. Mengerjakan piket, sama, sudah masuk, disiplin. Terus datang tepat waktu. Menghargai orang lain. Bawahnya mengerjakan tugas, tidak membuang sampah sembarangan. Tekun, datang tepat waktu, sama, sudah masuk. Disiplin, mandiri, dan kerjasama. Sini belum masuknya bekerja sama. Kerjasama ini sangat perlu. Tanpa ada kerjasama, suatu kerjaan kita akan menjadi berat. Dengan ada kerjasama, maka suatu kerjaan berat jadi ringan. Apalagi mengerjakan tugas, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi yang perlu? Kreatif. Iya, oh ya, sini kreatif. Nah, kreatif. Baiklah, dari apa yang telah kamu tulis dari masing-masing siswa, sekarang kita simpulkan ada 6 poin penting yang harus kita yakini dan kita sepakati bersama. Setuju ya? Nah, yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab. Kita harus jadi manusia yang bertanggung jawab. Peduli juga, kita harus jadi insan yang peduli, mandiri untuk diri kita sendiri dan berguna juga untuk orang lain. Mandirian itu dan kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Bekerja sama ini perlu seperti apa telah Bapak sampaikan tadi. Kemudian kreatif. Kreativitas kita ini adalah perlu. Karena tanpa kreativitas kita jadi orang yang terpaku di situ terus, maka lambat perubahannya. Dengan adanya kreatif membuat orang jadi kreativitas seseorang itu membuat orang itu lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelas 6 PTN 28. Merasa perlu adanya keyakinan kelas agar belajar lebih baik, aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas membuat kami belajar lebih nyaman dan bahagia. Dapat melatih kami menjadi lebih disiplin, peduli, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Akura kelas 6 PTN 28 siap menjalani kegiatan kelas.
sini saya berdiri bukan untuk menggurui kawan-kawan ataupun rekan guru dan sekolah-sekolah sekalian. Tapi di sini saya ingin berbagi tentang apa yang telah saya pelajari pada pembelajaran di kegiatan pendidikan guru gerak angkatan 9. Nah, dalam ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya pelajari, yaitu tentang budaya positif. Tentu bagaimana Bapak Ibu, sudah pernah belum mendengar budaya positif? Oke, baik sekali. Kita sudah sering mendengar budaya positif. Cuma implementasinya atau penerapannya yang kita kadang-kadang tumpang tindih ataupun belum mengikuti aturan ataupun tingkatan yang sebenarnya. Maka dari sini dalam bagian materi pada hari ini saya ingin menjelaskan atau membagi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin di sini restitusi masih baru kan, baru terdengar atau boleh dikatakan masih awam. Kalau restitusi beda, ini restitusi. Kemudian yang ketiga, pimpinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi dan 5, posisi kontrol. 6, restitusi dan segitiga restitusi. Baiklah, kita masuk ke disiplin politik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada budaya positif juga. Nah, kita lihat, mari kita amati perubahan paradigma stimulus respons, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi paradigma ini adalah cara pandang kita mengenai suatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk hal ini kita hanya fokus di sekolah saja dulu. Nah, ini perubahan paradigma itu perubahan cara pandang. Pertama, stimulus respon. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita lihat yang pertama. Nah, ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Beda dengan teori kontrol atau pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu beda. Jelas kan beda? Kita mencoba mengubah di sini ya. Di sini kita memahami. Mengubah ini agak rumit daripada memahami. Memahami hanya kita melihat, mengamati. Ketika dipahami dan diamati, maka kita serahkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun perilaku itu negatif atau positif, ada tujuan yang ingin dicapai. Walaupun itu perilaku itu negatif. Jadi jangan kita mulai negatif, karena dalam negatif ini akan diperbaiki, mudah-mudahan jadi positif. Kemudian ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kesimpulannya, yang ngatur kita adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengatur kita, dan orang lain juga tidak bisa kita atur. Orang lain juga yang ngaturnya adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini menurut stimulus respon, berarti yang umum yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Kalau menurut perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini artinya kerjasama, konsensus ini adalah apa yang dilakukan oleh ataupun hal apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Dia tidak menang kesalahan. Karena dalam teori kontrol dia mengambil hal yang positifnya saja. Hal negatif itu tidak usah dipikir lagi. Berarti hal yang kebaikan saja diangkat supaya yang sekecil apapun hal positif nanti akan menjadi besar dan menghilangkan hal yang negatifnya. Itu menurut teori kontrol. Kita lanjut. Nah, ini disiplin politik. Coba kita amati sendiri teori kontrol, teori pilihan menurut keterbelian Glaser. Ini orang barat. Nah, menurut pendapat beliau. Tapi nantinya stimulus responnya kita terapkan di sekolah kita sendiri. Sudah Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah di sini, apakah mana disiplin? Coba, siapa yang bisa jawab? Bapak Ibu. Apa di benak kita yang selama ini disiplin? Coba siapa? Yang kira-kira bisa menjawab, bisa angkat tangan. Apa Ibu? Oke, mentaati aturan. Kata Ibu Kartini,
menaati aturan. Ada lagi? Ya. Tepat waktu. Tepat waktu, menaati aturan, tepat waktu. Apa lagi? Pak Memberi hukuman. Memberi hukuman. Apa lagi? Ya, udah kira. Ibu kata. Makna disiplin. Oke, sekarang. Mematuhi peraturan yang ada. Nah, semua itu bisa terjadi. Itu apakah itu konsekuensi dari disiplin atau konsekuensi yang disiplin sebenarnya mari kita lihat ini. Nah, apa disiplin? Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi atau sama artinya dengan disiplin diri dari murid-murid. Untuk status Plato, ini orang Yunani ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna menurut kita dalam Indonesia, kita secara umum Indonesia. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini dapatnya bisa hukuman, bisa konsekuensi. Nah, jadi yang sebenarnya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena asal katanya belajar. Jadi untuk patuh itu kita harus bisa belajar. Pokoknya kita ada aturan. Nah, kita mentaatinya, berarti kita disiplin. Itulah gambaran. Bisa dipahami semua? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu umum artinya. Maka nilai kebajikan universal kita sendiri di situ ada mandiri. Nah, kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sekarang sudah masuki kurikulum merdeka. Jadi di sini ada penguatannya P5 itu. Penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana isinya adalah beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang menurut profil pelajar Pancasila. Dan banyak lagi nilai kebajikan universal yang ada dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu toleransi, menghargai orang lain, mandiri. Walaupun ini sudah masuk profil Pancasila yang mandiri. Dan banyak lagi hal-hal lain yang menyangkut dengan kebajikan universal. Lanjut. Untuk pembelajaran pertama itu sudah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, dorongan, hukuman itu biasanya konsekuensi apa yang kita lakukan, dan penghargaan secara individu. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal, berarti tumbuh dari luar, dari dorongan dari orang di sekeliling kita ataupun orang lain, bukan dari kita sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk meraih diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang disebut motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi nanti jadi harapannya untuk menerapkan disiplin positif itu tumbuh dari diri sendiri, agar individu tersebut atau orang tersebut akan berubah total. Jadi bukan karena orang lain. Kalau karena kita berubah karena orang lain, kita mungkin tidak total. Karena takut dimarahin guru, karena takut dimarahin wali kelas, karena takut membuat sekolah. Jadi sebaiknya motivasi itu tumbuh dari diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Jadi itu namanya sadar diri. Lanjut. Nah juga Bapak tokoh pendidikan kita itu telah menulis dalam Merdeka untuk menyuruhkan jalur dalam Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah makna dari yang apalah kita lihat pada slide sebelum tadi. Itu
rendah, maka kita ada beban dalam diri kita. Beban itulah membuat kita terasa dihukum. Nah, berarti belum merdeka kita. Kita lihat, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nanti kita sudah tidak enak berbuat apa sebenarnya karena tidak enak dia kemarin sudah berbuat baik dalam diri kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ketika kita berbuat satu ada kreativitas, maka kita akan bertamat karena ada enak dilihat si A dan si B. Karena kemarin dia bunyi. Nah, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dengan ada penghargaan tersebut, motivasi dalam diri kita sendiri nantinya akan berkurang. Karena sudah jelaskan kreativitas itu adalah tumbuh dari diri sendiri. Nah, maka karena adanya dihukum oleh penghargaan, maka penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut. Nah, ini tindakan guru. Dalam menjalani hal positif, kita sebagai guru perlu tindakan. Tanpa tindakan guru, karena guru ini adalah memfasilitasi, menuntut, mendidik, agar bagaimana siswa kita mendapatkan hal-hal yang apa diinginkan sesuai dengan jenjang dan tingkatnya. Artinya menurut saya wawancara sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat waktunya, kodrat zaman dan kodrat lingkungannya. Ya, kita lihat. Yang pertama, ini ada kasus ini tindakan guru. Maka ini nanti tolong kepada Bapak Ibu kita lihat untuk meningkatkan atau penguatan pemahaman kita tentang apa beda antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Umpama ada siswa kita terlambat ke sekolah, kemudian setiap kali dia melakukan kesalahan, maka kita tulis kita suruh dia menulis saya tidak akan terlambat lagi di buku catatan. Nah, menurut Bapak Ibu, hal tersebut adalah hukuman atau konsekuensi? Coba. Di sini kan siswa itu melakukan pelanggaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya kan jelas kalau hukuman. Kalau konsekuensi beda sedikit. Karena konsekuensi adalah akibat dari tindakan. Nah, saya berikan gambaran dulu konsekuensi. Umpama saya datang terlambat 10 menit. Kemudian guru kelas atau wali kelasnya menyuruh saya, kalau kita biasanya mau dihukum, guru kelas menyuruh saya untuk menulis apa yang keterlambatan saya selama 10 menit juga di kelas. Itu konsekuensi. Kalau hukum contohnya begini. Ketika saya terlambat ke kelas, kemudian saya pelajaran dari bahasa Indonesia, kemudian saya disuruh mengelilingi atau membersihkan WC. Disuruh membersihkan WC itu hukuman. Nah, sekarang untuk satu hukuman atau konsekuensi? Oke, catat kali dalam buku 5 saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 3. Murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terlanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sang pelajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajar PJOK. Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu sampai yang terakhir yang berangkat hukuman? Karena mungkin terfokus yang apa saya sampaikan pertama tadi kan? Coba saya tanya dulu dengan guru Pijakas. Untuk pemanasannya pelajar PJOK itu apa? Lari. Jadi kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajar PJOK itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kan? Yang ini yang menjebak kita. Tadi saya sampaikan waktu belajar bahasa Indonesia, kemudian anak itu baru datang terlambat 10 menit dan disuruh membersihkan WC. Itu hukuman. Karena ada yang nyambung. Jadi begini menurut saya kesimpulannya konsekuensi nyambung dengan apa dilanggar oleh siswa, hukuman yang kita berikan. Nah itu. Kalau hukuman itu tidak nyambung. Umpama tidak melaksanakan baca bendera, disuruh bersih WC. Tidak mengikuti pelajaran
matematika atau ngangkut dalam kelas, suruh keliling sekolah. Nah, kita lihat jawabannya sebenarnya di sini. Nah, yang pertama hukuman. Jelas, tadi betul kan semua. Lari memilih lapangan itu hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi, betul tadi. Membersihkan tumpahan di meja itu pasti betul. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena aturannya sepatu hitam ternyata tidak, maka hukuman. Terakhir, benar itu konsekuensi. Yang hukuman salah. Hukuman kan salah. Nah, oke. Sudah bisa kira-kira sedikit kan? Dapat kita pahami. Kita lanjut. Apa ya? Penjelasan yang di bawah tadi. Penjelasan yang di bawah tadi. Lihat nih. Penjelasan itu dari kalimat itu gimana? Kan lari milih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Keterkaitannya dengan konsekuensi, karena tadi kan saya tanyakan kepada guru PJOK, kalau pemanasan PJOK itu apa biasanya? Lari. Nyambung deh dengan lari. Nyambung kan? Berarti bukan hukuman kan? Konsekuensi karena dia tadi kan terlambat, belum mengikuti pemanasan atau warming up, maka siswa tersebut disuruh mengelilingi lapangan karena dia terlambat kan? Karena nyambungnya PJOK itu penjaskas lari pemanasannya. Nyambung kan? Nah, kita akan terjebak. Nah, oke. Paham? Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini berkembang kita. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, suatu harus terjadi. Karena kita terlambat 10 menit, kita disuruh nulis 10 menit. Nah, karena tadi terlambat ikut PJOK, maka disuruh lari 10 menit juga sama dengan tahun-tahun yang tadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu lama, itu baru hukuman. Jadi contoh kalau guru kita dulu pernah menghukum selama seumur hidup dia tenang seperti apa yang terjadi pada saya dulu. Waktu SMP guru pernah menghukum saya, sampai sekarang ini umur saya sudah 40 lebih masih teringat. Itu beda hukuman dengan konsekuensi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik jangka waktu lama, tekanan terus. Maka kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sedikit tidak nyamannya. Kemudian hukuman anak membenci disiplin. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau menghukum ini terpaksa atau paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan apa yang diperbuat ini akibatnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk tentang hukuman. Kalau konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Yang dasarnya itu membuat diri anak menjadi berontak dan timbul kontradiksi dalam karakternya. Kemudian kehilangan hak kalau dari konsumsi, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dan mod. Jadi dalam hal ini lebih baik mana antara hukuman dan konsekuensi? Lebih baik konsekuensi. Nah nantinya lanjutannya nanti ada yang lebih baik lagi dari dua macam ini. Kita lanjutkan. Nah, ini hal baru yang belum pernah kita dengar. Kita hanya mendengar kata prostitusi, hal negatif ya kan? Tapi hal restitusi dan prostitusi itu berbeda, dua hal yang berbeda, sangat bertolak belakang. Bagaimana Bapak Ibu sudah pernah belum mendengar kata restitusi? Belum ya? Saya juga sejak mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendengarkan kata restitusi. Maka waktu pertama saya mendengarkan atau melihat kata restitusi itu terasa asing. Apa pula yang dinamakan restitusi? Maka saya perlu belajar lebih mendalam untuk memahami apa restitusi. Di sini dijelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Ini menurut Diana Gosen tahun 2004. Jadi kata resolusi ini pertama kali dipopulerkan oleh Diana Gosen. Di sini Gosen 2004. Bukan kita orang Indonesia. Tapi ketika hal positif yang diterapkan oleh Diana Gosen ini diadopsi oleh lembaga-lembaga dunia dan diterapkan dalam dunia pendidikan dan dunia usaha. Nah, jadi kesimpulannya restitusi ini adalah suatu kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk memperbaiki akhlaknya, ada permasalahannya, agar dia dapat kembali pada kelompoknya seperti semula, tanpa beban, tanpa ada hukuman. Jadi nantinya restitusi ini kegiatannya tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi menumbuhkan rasa dari diri siswa sendiri agar tumbuh dan berkembang semangat dan motivasinya agar lebih baik di masa akan datang. Nah ini yang antar konsumsi dan diskusi tadi. Kalau yang hukuman ini kan di sini. Nah, yang dua hal yang telah kita bahas pertama, ini ada diskusi. Mereka dibahas sama dan Bapak Ibu silakan bagi sendiri ya. Nah, jadi terus gagal kan kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini kan tadi kita sudah sepakat baik mana antara hukuman dan konsekuensi, ya konsekuensi karena konsekuensi lebih memunculkan identitas sukses pada anak. Kalau yang hukuman jelas identitas gagal ditampilkan nanti outputnya. Nah, kemudian konsekuensi juga beda dengan diskusi. Kalau konsekuensi suatu hal terjadi, kalau konsekuensi merupakan pilihan, nanti ada pilihan ya. Bagaimana supaya memperbaiki tindakannya, memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi jadi korban, kalau restitusi korban itu mendapatkan ganti. Nah, korban itu bisa dibatalkan, diabaikan. Tapi kalau restitusi korban mendapat ganti. Nah itu kita lanjut ya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut nanti melalui kolaborasi. Nah ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ada ciri-cirinya. Oh guru itu melakukan konsekuensi atau restitusi nanti ada perbedaan. Setelah kita baca tadi pada slide sebelumnya. Ada 9 yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi hal negatifnya kita tinggalkan, kita ambil yang positif untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Jadi nanti setelah kita mengadakan kegiatannya, siswa tersebut tidak rusak hubungannya dengan kita. Dia tidak dendam, tidak sedikit pun. Itu memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kemarin yang buruk bisa diperbaiki melalui restitusi. Dialog, karena restitusi itu suatu dialog antara guru dan siswa. Kemudian tawaran atau bukan paksaan. Nanti umpama Pak Rengki sebagai siswa, guru menawar. Jadi menawar Pak Rengki apa tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ditawarkan. Ada solusi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Kedelapan, berfokus pada solusi. Nanti ada solusi pemecahan masalah. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau yang hukuman atau konsekuensi nanti dia merasa malu dengan kawan-kawannya. Itu membuat siswa terbeban. Kalau restitusi tidak, dia kembali kepada kelompoknya seperti semula tanpa ada beban atau tekanan. Nah, di sini kajian kelas ini perlu. Kita sebelum saya mengenali tentang kajian kelas yang akan diterapkan dalam pendidikan guru penggerak, saya sudah mengetahui ada kajian kelas yang selama ini kita sebut dengan aturan kelas atau kesempatan kelas. Nah, di sini ada khusus kajian kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu ada beda kan? Beda dalam pemahaman dan cara pandangnya. Kemudian kita lihat mengapa kita miliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita miliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita miliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang tumbuh dari diri kita sendiri, kembali ke
nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nantinya keyakinan kelasnya ini memunculkan semangat yang tumbuh dari diri sendiri oleh siswa yang dikoleborasikan dalam kelas bersama gurunya. Selanjut. Nah, langsung ke budaya positif. Budaya positif nih sudah tahu kita. Nah, yang pertama itu di tengah-tengah yang paling poin intinya adalah peraturan kelas. Kemudian di sini ada yang kelas. Kemudian lingkungan positif. Hasil dari semua kolaborasi dari peraturan kelas, keyakinan kelas dan lingkungan positif akan membentuk suatu lingkaran besar yang disebut dengan budaya positif. Jadi inilah budaya positif. Jadi tumbuhnya dari kecil dulu. Kamu tumbuh dari diri, dikembangkan kepada orang lain, semua dikaitkan kelas dari kelas kita masing-masing, kemudian ke seluruh lingkungan sekolah dan dimulai kebiasaan atau disebut dengan budaya positif. Nah, ini keinginan kelas. Yang mana yang merupakan keinginan kelas? Mengapa? Nah, kita lihat di sini sebutan kelas kan. Pertama A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dalam 3 hal ABCD ini, yang mana Bapak Ibu yang termasuk dengan kesempatan kelas? Apakah A, apakah B, apakah C? Hah? Termasuk kesempatan kelas? Yang A. B ya? Oke, Bapak Ibu kasih dulu kenapa B? Di sini kan mengapa? Ya, why? Mengapa? Mengapa B? Karena tujuan kita di sini kan B, kami murid yang semangat belajar. tujuan dulu semangat pada dulu belajar. Oke, baik. Ya coba yang A itu macam apa? Ready. Ya, kenapa? Karena itu ada dua subjek. Ya, subjeknya. Guru dan murid, dua murid. Oke. Kolaborasi, Pak. Kalau Ibu kita? Karena kan di situ kan kesepakatan kelas, berarti ada dalam kelas kan termasuk guru. Ya. Jadi itu hasil kolaborasi. Iya, baik sekali. Tepuk tangan dulu buat kita. Namanya juga judulnya kesepakatan. Bisakah kesepakatan itu hanya murid atau hanya seorang guru? Tidak. Jadi kesepakatan itu harus ada benar kata kepala sekolah, harus ada subjeknya lebih dari satu. Minimal kesepakatan itu satu orang dengan orang lain. Berarti 2 kan minimal. Nah, jadi di sini ada kami guru dan murid saling menyayangi. Karena adanya guru dan murid sesuai dengan di sini judulnya kelas, kesepakatan itu artinya rembuk antara guru dan murid di dalam kelas tentang apa yang disepakatinya. Nah, jadi yang dikatakan bukan salah, tapi kurang tepat. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Adalah ini kan sudah ada gambaran kita. Ya, itu artinya kelas. Nantinya diharapkan kita membuat keinginan kelas kita masing-masing. Nanti setelah pengembangan, ini kan baru penimbasan. Penimbasannya baru awal. Nanti ada tahap pengembangannya. Lanjut. Nah, coba kita lihat di sini. Bapak Ibu silakan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kayak kelas atau bukan? Keyakinan. Keyakinan ya? Ya. Ada lain? Selalu Mas Andi? kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kayak kelas atau bukan? Bukan. Bukan ya? Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau bukan? Keyakinan kelas. Oke. Ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran mulai. Oke, ya, kita lihat nanti. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah sebuah keyakinan atau bukan? Dilarang melakukan kekerasan.
Ya, kita lihat lagi nanti. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan. Kita lihat jawabannya. Nih. Nah. Selalu memberikan itu adalah tanggung jawab. Keyakinan kelas. Oke ya? Baik, kita lanjut. Langsung keempat. Bagian keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita manusia ini kebutuhan dasarnya hanya 5. Dan titik iuran, dan kalau kita telah dengan diri kita sendiri juga memang 5. Yang pertama, kita mencari nafkah, kita bekerja aja kan untuk bertahan hidup kan? Nah, bertahan hidup yang pertama pusatnya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita yang begini, kasih sayang dan merasa diterima. Dari kecil kita tuh harus kasih sayang. Tanpa adanya kasih sayang dari orang tua, mungkin kita tidak dapat seperti ini. Maka kasih sayang dan diterima. Dan juga sampai kita seluruh hidup kita masih ada kita kebutuhan dasarnya. Dan ketiga, kesenangan. Rata-rata manusia itu perlu kesenangan. Nah, kemudian kebebasan. Dan terakhir, penguasa ini kalau ada kesempatan, rata-rata manusia ini ingin penguasaan. Ya, itulah kodrat katanya. Kebutuhan dasar ini sudah kodrat. Baru inilah kebutuhannya kodratnya, hal dasar. Ya sudah ketahui, ya sudah lama ya. Jadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kemudian kelima, yang ini yang hampir ini yang dimaksud posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan beriswa, kita tidak terlepas dari 5 posisi kontrol ini. Apa sekarang kita? Nanti kita telah sendiri masing-masing ya. Tidak usah diceritakan. Berarti kita tahu, oh saya sekarang masuk ke posisi mana. Oh saya sekarang masuk ke posisi ini nanti. Jadi kita amati dulu satu persatu. Posisi kontrol pada kita sebagai guru atau pendidik itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi kita itu mengatasi masalah terhadap siswa itu 5. 1 menghukum. Kemudian kedua, membuat siswa itu merasa masalah. Kemudian ketiga, kita sebagai teman. Jadi pada siswa itu sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau atau pengawas. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi yang diharapkan nantinya setelah kita dapat pemimbasan, dalam penerapannya kita diharapkan minimal pengawas atau pemantau. Kalau bisa manajer, nanti kita bersatu sini. Nah, kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sudah jelas ini sebagai membuat siswa jadi identitas gagal. Yang kontrol dari luar ini. Kalau yang 2 macam, jadi kan sini menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau pengawas ini, kemudian manajer. Kalau dalam posisi 2 ini, yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah, sudah jelas itu membuat identitas gagal. Secara besar, membuat itu kontrolnya dari luar. Kemudian untuk yang teman dan pemantau, ini sudah membuatkan indikator identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya dari luar juga. Nah, kita lihat. Kalau semua itu hukum, ini sudah kita bahas tadi kan. Kalau hukuman beda dengan mantau supervisi. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengalami itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, nadanya agak kasar. Jadi kalau menghukum ini keras, kasar. Kalau membuat bersalah itu juga kasar, membuat orang merasa bersalah itu. Kemudian kalau teman itu bahasanya lebih lembut sedikit, keramat lah istilahnya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan bagi ibu. Masa kamu tidak mau? Masa kamu tidak malu? Ingat tidak, ibu pernah bantu, nah, gitu kan? Itu sebagai teman. Kalau pemantau, itu menghitung dan mengukur
seperti konsekuensi dilakukannya. Jadi kalau umpama siswa itu terlambat 10 menit, kalau sebagai pemantau ini nanti penerapannya konsekuensinya 10 menit juga, tapi bukan hukum. Umpama terlambat 10 menit dalam belajar PJOK, disuruh juga guru PJOK menyuruh dia lari 10 menit juga, sama dengan kawan yang tadi. Jadi itu untuk pemantau. Kemudian untuk manajer ini yang baik. Tapi untuk melaksanakannya perlu kita pembiasaan dan perlu pemahaman dan kebiasaan. Manajer ini nadanya lemah lembut, kemudian harus mengikuti tahapan-tahapannya. Nah, kalau bisa kita sebagai guru harapannya minimal jadi pemantau. Tapi yang lebih baik lagi kalau tidak bisa menjadi manajer. Nanti kita bahas lagi bagaimana pemantau dan manajer. Nanti ada pengembangannya nanti setelah itu pembahasan ini. Nah, agar dapat untuk posisi yang 5 tadi yang kita pilih 2 terakhir yaitu pemantau atau pengawas, kemudian manajer. Jadi yang kita harapkan tadi adalah minimal pemantau dan yang terbaiknya adalah sebagai manajer. Kita harus mengenali segitiga institusi ini. Jadi segitiga institusi ini ada 3 tahapan, yaitu bagaimana kita membuat agar identitas siswa itu stabil, disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau tadi dia agak malu-malu, ketika setelah kita berikan restitusi, maka siswa itu akan lebih kuat dan tangguh. Itu 100%. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif, artinya kerjasama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu juga menjadi bosan. Itu pengertian restitusi. Kita lihat tahapannya. Nah, ini ada 3 tahapan sesuai dengan segitiganya. Yang bawah itu pertama, sisi miring diagonal sebelahnya itu kedua dan sisi miringnya ketiga. Yang pertamanya adalah menstabilkan identitas. Bagaimana ketika kita menyelesaikan masalah yang menjadi siswa, kita panggil umpamanya dengan tanpa menghukum dan tanpa konsekuensi. Maka kita panggil secara pribadi kepada siswa itu, kalau masalahnya 2 orang, kita panggil juga 2 orang agar identitasnya tidak tidak lemah dan semakin kuat. Maka kita stabilkan dulu. Umpama kita panggil ke kantor, kita stabilkan dulu agar dia tidak menangis, agar dia tumbuh percaya diri. Setelah tahap stabilitas selesai, kita lanjutkan tahap 2 yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita jelaskan dulu apa permasalahan yang membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, umpama contohnya, hal apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Nah, hal apa membuat kamu terlambat? Jangan kita buat pertanyaan mengapa. Kalau mengapa pertanyaannya nanti membuat siswa itu menjadi berbohong. Karena mengapa itu lebih luas. Jadi kalau umpama permasalahannya dia terlambat datang ke sekolah, sedangkan jam pelajaran sudah berlangsung. Jadi kita tanyakan, hal apa yang membuat kamu terlambat pergi ke sekolah tadi? Nah, jadi dia menjawab, tadi Pak atau Bu, karena Ibu tidak membangunkan saya terlambat bangun. Itu contohnya kan. Setelah tahap 2, identitas telah kita ketahui, telah divalidasi, kemudian kita untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kita buat dulu. Yang seperti di slide awal tadi kan, kita membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan dulu, keyakinan apa yang telah kita ketahui, yang telah kita sepakati di kelas. Jadi dia menjelaskan, oke, yang kita tanggung jawab, menghargai orang lain, disiplin, dan sebagainya, banyak lagi keyakinan kelas. Oh, jadi ketika kita mengetahui dia sudah memahami keyakinan kelas, baru kita tanya ke siswa, hal apa yang bisa diperbaiki dari tindakan kesalahan yang kamu buat. Jadi dia menjawab, oh, saya dapat memperbaiki disiplin umpama ya, karena tadi terlambat kan. Jadi saya bisa berpikir, peduli dan berjawab. Nah, dalam hal ini setelah dia dapat solusinya, kita tanyakan lagi, hal apa yang bisa diperbaiki ketika kamu terlambat.
Ya Pak, nah, untuk solusinya, ya Pak atau Bu, nanti saya akan melakukan lebih cepat dan saya akan memasang alarm. Saya bisa bangun tepat waktu karena menggunakan alarm. Dan kita sebagai guru juga bertanya lagi, hal apa lagi yang dapat membantu kamu agar supaya dapat bangun tepat waktu. Nanti mungkin siswa akan menjawab, ya Bu atau Pak, nanti saya dapat minta bantu ibu atau kakak saya untuk bangunkan ketika nanti saya terlambat bangun. Nah, ketika hal tersebut sudah kita lakukan, dari tahapan menstabilkan integritas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, maka hal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan segitiga diskusi. Itu. Kira-kira bisa dipahami sedikit-sedikit gambaran? Bisa ya? Tapi kan ini baru awal. Perkenalan nantinya. Lanjut. Oke. Berarti itu saja, sudah terima kasih kan? Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang berkenan, oh belum. Sebelumnya ketika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau penjelasan Bapak tadi kan Pak, kalau di dalam kelas itu tidak ada lagi peraturan, yang ada hanya keyakinan kelas. Ya. Pertanyaan saya, apakah guru atau sekolah itu tidak boleh membuat peraturan di kelas tanpa kesepakatan yang ada di dalam kelas? Begini, ya baik saya jawab. Peraturan itu tetap masih ada. Dari semua peraturan sekolah tetap masih ada. Jadi dua hal yang berbeda antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas atau kesempatan kelas. Kesempatan kelas ini yaitu antara adanya kolaborasi antara guru dan seluruh siswa di kelas kan, membuat sebuah kesepakatan. Yang nantinya kesepakatan itu dibuatkan menjadi sebuah keyakinan namanya. Kemudian kalau peraturan itu kita ubah saja paradigmanya, cara memandang suatu hal antara peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu kesannya kan dibuat oleh guru, dibuat di sekolah. Dan ketika siswa itu melanggar, kesannya itu kan siswa itu melanggar peraturan guru kan. Nah itu perbedaan. Jadi maka alangkah baiknya dibuat dengan keyakinan kelas. Jadi kalau siswa itu melanggar, yang membuatnya siapa? Siswa guru kan? Siswa yang menyepakati. Berarti guru kesannya mengubah atau tidak? Jadi Pak, kalau kita bikin keyakinan kelas, kalau melanggar, berarti langsung ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya nanti sesuai kesepakatan juga. Langsung konsekuensinya langsung bikin kesepakatan, langsung konsekuensinya. Ya, jadi gini saya jelaskan lagi. Kalau kita buat peraturan, ketika siswa melanggar, kesannya yang memberi konsekuensi adalah guru kan? Benar tidak? Nah, tapi kalau kesempatan kelas atau keyakinan kelas, ketika siswa itu melanggar, yang beri konsekuensinya bukan guru kan? Sudah yang tumbuh dari diri sendiri. Maka dari dulu sebenarnya saya sudah melaksanakan hal tersebut, tapi saya belum tahu namanya segitiga institusi seperti saya dua. Saya tidak pernah membuat peraturan sendiri, umpama di dalam kelas. Kalau siswa itu tidak membuat PR, siswa sendiri yang membuat peraturan dan ditempelkan di dinding. Bahwa kalau tidak membuat PR, maka siswa akan menulis umpama satu halaman dan umpama. Nah, saya sudah terapkan, tapi belum tahu saya apa ini institusi segala macam. Jadi setelah saya diberikan guru penggerak, membuat saya lebih memahami, oh, yang dulunya saya sudah pernah melakukan. Yang nama urutan tahapan itu saja belum dilaksanakan. Jadi itu dua hal berbeda antara peraturan dan institusi. Ada lagi? Ya, oke. Nanti dalam peraturan misalnya sendiri istilahnya dengan tulis Ya. saya akan ikut bidang bola misalnya. Nah itu apa tindakan sebagai Oh, gini situasi ya. Kita sebagai guru sebagai fasilitator dalam kelas. Jadi kita lihat apakah konsekuensi yang ditulis bersama itu kita sepakati itu telah menyangkut hukuman yang berat. Nantinya kalau dinyambungkan, oh hukuman itu. Jadi konsekuensinya sesuaikan dengan karakter siswa. ya Kita sesuaikan dan harapannya mendidik. maksud kami itu apakah itu bisa dicantumkan kesalahan itu kesalahan dari guru atau kesalahan guru itu sendiri? Bisa dicatatkan, tapi kita membuat konsekuensinya agak sesuai dengan berarti harus dididikan. Jangan sampai membuat siswa itu merasa bersalah, merasa terbeban. Jadi konsekuensinya kan, umpama ketika budak tidak melakukan sesuatu, umpama tidak buat PR atau tidak ikut kelompok,
maka kita panggilkan. Nanti ada keputusan yang sesuai kesepakatan. Jangan menghukum seperti apa yang kita sampaikan tadi. Iya, itu bukan kesalahan, tapi kesannya bukan hukum. Tapi kesannya, oh saya ini harus melakukan ini karena saya melakukan ini. Jadi tindakan dari apa yang dilakukannya itu ada efeknya, sebabnya, ada akibatnya. Tapi kesannya harus jangan menghukum, jadi mendidik. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? 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 Baiklah Bapak Ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengimbasan budaya positif. Jadi saya sebutkan untuk materi yang apa yang saya sampaikan ini dalam sesi berbagi namanya. Budaya positif itu adalah budaya yang atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah tentang hal-hal kebaikan yang berguna pada nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kalau sekarang ini kita lebih lagi memikirkan kurikulum kemerdekaan, yaitu profil pelajaran Pancasila, yaitu dalam profil Pancasila itu semuanya mengajarkan kebajikan, pendidikan universal yang ada di Indonesia pada dunia. Jadi budaya positif ini kita gunakan di sekolah, diawali dari diri kita sendiri, kemudian kita tempatkan ke dalam kita dan seluruh sekolah kita agar kita terbiasa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang positif. Ketika sudah kita laksanakan dan terbiasa, itulah yang dinamakan dengan budaya. Budaya itu kan suatu kebiasaan.